Baik, kembali lagi bersama saya Papa Lopa. Kita akan melihat data BPS, data PDB per kapita yang sebelumnya kita ubah ke bentuk data Excel, data stata. Nanti kita lihat bahwa data itu masih banyak yang perlu dirapikan. Itu bisa kita lihat di sini. Kebetulan saya sudah perbaiki di sini latihan 1. Nah, kemudian kita akan melihat datanya. Nah, ini baiknya kita bagi dua supaya terlihat perubahannya. Nah, kalau kita lihat data ini masih berantakan ya, belum tersusun rapi, semuanya masih berantakan. Data tahun 2020 masih dalam bentuk data string atau teks, padahal di dalam data ini yang dibutuhkan adalah data numerik integer ya. Nah, ini yang akan kita rapikan begitu. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan drop. Mana kalau kita lihat di sini provinsinya mulai dari Aceh, berarti kita harus mendrop dari 1 sampai 2. Nah, yang perlu kita lakukan yang pertama adalah drop in 1 sampai 2. Nah, kita lihat sekarang sudah drop. Nah, selanjutnya di bawah kita lihat ini ada lagi 40 sampai 41. Maka kita akan drop 40, drop in 40 sampai 41. Nah, setelah kita lihat sudah cukup mulai rapi, tetapi penamaan variabelnya masih berantakan. Ini kan sebenarnya adalah PDRB tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023. Maka kita akan rapikan, yaitu kita akan buat rename. Nah, ini kan ada 4 variabel ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita buka kurung, langsung kita drag, tarik ke semari, kemudian kita tutup kurung. Nah, selanjutnya kita masukkan nama yang ingin kita ganti. Nah, di sini kita sebut saja misalnya apa ya, Y 2020, Y 2021, Y 2022, Y 2023. Terus 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita lihat sudah berubah provinsi tahun 2020, 2021, 2022, 2023.
selanjutnya kita lihat di sini ada tanda hyphen. Hyphen ini tidak akan dibaca sebagai numerik. Maka oleh karena itu ini harus kita ubah. Nah, cara mengubahnya adalah dengan cara kita replace atau kita ganti. Jadi replace kita lihat di tahun berapa yang mau diganti. Di variabelnya tahun 2020 ya. Selanjutnya sama dengan, nah ini karena string sama dengan, kita buat sini, kita akan ganti apa dia, kita ganti titik saja. Kemudian kita buat untuk if-nya, if kembali lagi 2020 sama dengan tanda hyphen-nya. Nah begini kita akan coba. Nah, ada 4 yang berganti, sudah hilang, berganti menjadi titik. Selanjutnya kita replace lagi, replace 2021. Langsung saja ini, nanti kita langsung ganti tahunnya 2001 kita enter ya. Kita lihat sudah berubah, titik satu lagi ini, kemudian kita ganti satu lagi 2. Nah berganti sudah, terlihat ini sekarang sudah menjadi titik. Nah ini akan kita ganti sehingga nanti Y2022 ini, Y2021 dan 2020 ini akan berubah menjadi warna hitam. Nah untuk itu kita ubah dengan komen, yaitu the string, kita tarik the string, oke, kita replace. Nah sehingga sekarang sudah berganti menjadi hitam semuanya ya. Kemudian ini kan data ini adalah data panel yang melebar, yang bentuk lebar. Tetapi di dalam pengolahan data stata itu adalah data panjang, dia panel panjang, sehingga kita akan mengubah ini menjadi data panjang. Misalnya nanti Aceh 2020, 2021, 2023 mengurut ke bawah. Demikian selanjutnya. Baik, kita akan coba mengubahnya dengan komen resave long. Nah, kita lihat ini adalah sebenarnya PDB yang kita ingin ubah, tapi
Ini nanti bisa Y ini bisa terserah diganti, namun yang pertama kita lakukan adalah membuat sesingkat mungkin agar gampang kita ganti. Dalam ini kita buat Y yang di sini adalah Y yang dimaksud ini ya, Y, kemudian I, provinsi, provinsi ini ya, taruh ini, kemudian J, year, maksudnya. Sehingga kalau kita enter, nah hasilnya begini. Kalau kita perhatikan, inilah hasilnya Aceh. Demikian Y ya. Aceh 2020, 2021, 2022, 2023, Bali 2021, demikian seterusnya ya. Tapi nanti di sini ada yang kosong memang, karena ini adalah provinsi-provinsi baru. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah yaitu mengubah Y ini kita ubah ya. Kita rename Y ini. Y ini sebenarnya apa sih? Y ini adalah PDB per kapita. Kita buat ini aja. Kita tuliskan ini supaya lebih gampang gitu ya. PDB per kapita. Nah, begini adanya. Oke. Jadi dapat kita ini PDB per kapita rentang waktu 4 tahun untuk setiap provinsi. Selanjutnya dari sini kita dapat mengolah ini menjadi misalnya kita mau melihat rata-rata dari PDB per kapita ini untuk setiap provinsinya. Makanya kita akan tuliskan komennya. Komennya adalah by short ya. Kemudian ID-nya provinsi. Nah, inilah ada agent generate. Nah, kita buat rata-ratanya. Apa variabel yang mau kita buat? Apakah misalnya supaya lebih gampang kita buat rata-rata, average to data PDBC sama dengan min dari PDBC. Nah, begini. Sehingga kita dapat variabel baru. Nah, jadi rata-ratanya itu adalah ini. Kemudian yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita mau melihat sebenarnya masing-masing kabupaten, masing-masing provinsi ini berapa sih pertumbuhannya. Nah, kita akan melihat pertumbuhannya. Caranya adalah kita akan mensortir, menyorot mulai dari ID-nya yaitu by provinsi, ya. Jadi urutannya itu provinsi baru tahun, ya, sehingga teratur. Kemudian
generate. Nah, yang mau kita generate ini sebenarnya apa? Gitu. Growth itu pertumbuhan, maka kita buat dia GR, growth dari PDBC sama dengan apa? Nah, kalau pertumbuhan itu biasanya kan adalah tahun N dikurang tahun sebelumnya per tahun sebelumnya, begitu. Sehingga di sini dapat kita dua PDBC kurang PDBC. Nah, ini yang harus kita perhatikan. PDBC N kurang 1, ya. N kurang 1 dibagi PDBC kali N kurang PDBC N kurang 1 tahun sebelumnya, ya. Kemudian ini kita tutup kurung, kita kali 100. Nah, maka kita perhatikan di sini. Jadi di Aceh itu secara pertumbuhan pendapatan per kapitanya itu meningkat, ya, mulai dari 2020 ke 2021 itu naik 1,35%, 2021 sampai 2022 naik 2,78%, dan seterusnya. Nah, begitu juga di sini, namun akan ada nanti hal-hal yang nilai-nilai yang kosong, karena memang nilai ini tidak berisi karena ini adalah provinsi baru. Nilai PDB berkaitannya baru ada di tahun 2023. Kalau kita perhatikan, itu Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Demikian yang dapat saya bagikan hari ini. Ada beberapa. Yang pertama, penggunaan command drop in, kedua rename, ketiga replace, yang ketiga string, selanjutnya reshape, dan by short agent. Demikian, semoga dapat membantu teman-teman yang akan mengolah data. Terima kasih.